Ya, halo teman-teman. Selamat pagi ya, selamat beraktivitas. Di sini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya terkena asam lambung ya, sama anxiety atau psikosomatis. Dulu tahun 2021 saya mulai terkena pada bulan Mei. Itu awalnya ada nyeri di dada sebelah sini. Padahal jauh dari jantung kan di sini. Ini nyerinya di sini. Nah, saya jam 11 malam itu cek di Google, saya bertanya, nyeri dada sebelah kiri seperti ditusuk jarum, itu kenapa? Lah, di situ awal mula saya terkena anxiety ya. Langsung muncul nyeri dada sebelah kiri, tanda-tanda terkena serangan jantung. Waduh, di situ saya panik banget, teman-teman. Saya langsung keringet dingin, bingung, cemas, lemas. Langsung perut saya sakit, nyeri di sini langsung gak ada, udah hilang. Langsung pindah ke perut. Cemas. Nah, setelah itu saya pokoknya cemas banget lah, kayak serangan panik itu datang. Sampai jam 2 malam itu saya nggak bisa tidur, bingung rasanya, sama takut banget, gelisah. Jam sekitar jam 3-an apa ya, saya mulai tidur tuh. Tidur bangun. Sampai jam 8 pagi itu saya bangun. Terus saya pergi ke rumah dokter, periksa. Saya tanya, "Dok, saya kenapa ya gini, saya lemes, perut saya sakit." Terus geliyangan, jalan itu seperti mengambang. Terus dokter bilang, "Coba dicek lab ya di klinik." Saya langsung ke klinik tuh, cek gula darah itu rendah, gula darah saya, makanya itu lemes. Terus dokter bilang, "Coba dicek gula darah, kalau gula darah normal berarti cek liver." Saya langsung dicek tuh gula darahnya rendah kan. Tensi juga 90, tensi darah. Terus gula darah itu 89 kayaknya. Nah, disitu lemas, terus ditanya keluhannya apa aja. Ulu hati kayak neken, perutnya sakit, lemes. Udah gitu doang. Terus dikasih obat lambung sama dokter. Setelah diobat lambung, selang 2 hari kok nggak ada perbaikan ya. Setelah itu saya datang lagi ke klinik, udah badan lemes banget, takut, mukanya udah pucat. Langsung saya minta dirawat inap. Saya herannya itu sampai klinik itu sensasi-sensasi itu udah kayak hilang ya, tinggal lemesnya aja. Setelah itu saya dirawat inap tuh sekitar 2 hari 2 malam lah. Waktu itu saya habis infus itu yang bening, nggak tahu cairan apa itu. Yang bening 3, terus yang penambah darah itu, yang penambah gula darah 2, totalnya 5. Nah, setelah itu ya, saya kan udah disuruh pulang, tapi di perasaan saya itu kok saya nggak membaik ya. Terus saya nggak mau pulang kan, tapi sama dokter disuruh pulang aja. "Kamu baik-baik saja, kamu cuma terkena mah," katanya. Udah, saya pulang. Saya dikasih resep obat, bayar tagihan. Terus setelah itu saya perutnya itu jadi kembung terus. Habis kembung selama kurang lebih 2 minggu lah. Saya cemasnya itu bertambah parah.
kena serangan panic attack selama 2 minggu itu 2 kali kalau nggak salah itu. Rasanya bener-bener takut banget. Setelah itu saya ada radang di sini kan, buat nelen itu susah, minum air putih aja nggak bisa saya, beneran. Kalau minum air putih itu sini buat nelen sakit banget. Terus saya dijemput sama orang tua ya, orang tua asli itu ada di desa jauh lah. Saya dijemput naik mobil jam 8 malam, sampai rumah itu jam 10 malam. Nah, di perjalanan itu kakak saya yang menjemput itu meluk saya, kakak perempuan saya. Saya udah tarik nafas, saya udah berat. Terus kakak saya itu nangis, kamu kenapa, kamu kenapa? Orang saya lagi lemes ya, ngerasain sensasi. Terus saya diem aja, udah kayak orang bingung, mukanya pucat banget udah. Setelah itu sampai rumah, saya diem, ditanya sama orang-orang itu nggak nyambung. Hah gitu doang. Nah, di situ saya di rumah orang tua itu sekitar 20 hari ya. Radang di sini nih, saya 3 hari nggak makan, badan langsung berkurang. Saya dikasih obat sama dokter sana, itu obat radang sama obat lambung. Setelah dikasih obat lambung sama radang itu 3 hari lah, nggak membaik di sini, masih aja sakit. 7 hari saya ngerasain rasanya, partner langsung susah, katanya ada radang di sini. Lah, di situ ibu saya dikasih obat sama temen ibu saya. Obatnya tetes segini. Obatnya itu tulisannya Nystatin. Produknya dari Semarang. Saya tetesin, saya langsung tunggu 5 menit, saya makan, itu udah bisa buat nelen langsung. Saya makan biasa, terus selang berapa hari tuh, 2 hari saya udah sembuh. Itu obat itu ampuh banget beneran, Nystatin. Kalau ada yang radang ya. Terus di situ saya udah mulai membaik ya. Saya tanya sama yang udah terkena asam lambung tapi dia masih minum obat penenang, bilang pakai jeruk nipis bagus. Saya coba jeruk nipis tiap pagi, nggak kunjung sembuh juga. Terus waktu berjalan lama 1 tahun, ya sekitar 1 tahun, saya kok nggak sembuh-sembuh. Kalau denger burung bunyi itu gagak, wak wak, saya takut. Ambulan takut, dengar orang meninggal takut, dengar orang sakit aja takut, beneran. Langsung kumat, perutnya itu langsung krusuk kalau dengar berita buruk. Nah, di situ saya udah pikirannya udah, aduh, apa mungkin saya sembuh ya, di pikiran saya. Tapi saya belum tahu tuh penyakit apa ya. Terus istri saya tuh iseng buka Facebook, ada grup GERD dan anxiety, itu asam lambung lah pokoknya lah. Terus ini sama kayak kamu gejalanya, Pak. Oh iya, saya baca-baca, oh iya keluarnya sama, ternyata banyak banget orang yang sakit seperti saya. Nah, di situ saya nggak ada pikiran-pikiran lagi, maksudnya berkurang pikiran yang penyakit berbahaya itu. Setelah itu saya udah tahu kan penyakit ini, terus saya buka YouTube, belajar dari YouTube, dari channelnya Erik Wibowo, terus Dr. Andri psikosomatis itu. Bener, di situ ada solusinya, itu bener-bener detail, penjelasannya bagus. Nah, saya coba terapkan 3P. Terus saya orangnya tuh nggak konsisten ya, saya masih ngopi juga, saya masih ngerokok juga, sensasi masih ada juga. Salahnya itu saya sering begadang, masih tidurnya terlalu malam. Terus juga pikiran stres. Nah, setelah itu ya,
pada bulan puasa 2022 tuh. Saya disuruh melukis kamar rumah temen ya untuk anaknya, itu gambar kartun. Saya ngelukis tuh 2 dinding. Di situ saya mulai mencoba makan santan lagi. Jam 12 saya kan istirahat tuh, mulai gambar jam 12 saya istirahat. Saya dibeliin nasi padang. Saya makan langsung tuh nasi padang. Saya pikirannya, aduh kumat nggak ya? Setelah itu saya makan aja. Ternyata iya kumat. Parah banget. Saya kumat. Saya tiduran tuh di rumah temen. Kamu kenapa? Emang saya ada asam lambung ini, aduh bener-bener. Wah kumat, nggak enak rasanya, bilang gitu teman saya. Nah di situ saya langsung disuruh duduk dulu, duduk minum air hangat. Saya disuruh minum air hangat, gelak-gelak. Terus di situ teman saya cerita, dulu saya lebih parah daripada kamu, beneran. Nah terus udah pernah ngerasain asam lambung sama cemas nih? Iya saya dulu begitu, tapi sekarang saya udah sembuh total, dia bilang begitu. Wah coba beritahu apa ini, dia kasih tahu ini obatnya, ini Jelly Gamat Gold, harganya 180, dia bilang gitu. Terus wah mahal banget ya, saya nggak ada uang segitu ya. Terus dia bilang ya tetangga saya juga udah kronis sembuh minum itu, tapi saya nggak beli produk itu. Lalu dia bilang gini, kuncinya begini ya, kalau kamu mau sembuh, nah ini udah mulai tahap penyembuhan ya. Gini, kamu kalau perutnya udah berasa di sini udah enek, itu kasih makan sedikit nggak apa-apa. Jangan sampai enek banget ya. Kalau udah berasa agak enek itu langsung dikasih makan. Nah, terus tidurnya itu jangan kemalaman dulu. Oh gitu ya. Saya tetap merokok tapi nggak apa-apa ngerokok, nggak apa-apa. Nah, yang penting kamu kalau udah mulai berasa itu kasih makan terus, kasih makan terus, kasih makan terus. Jangan takut. Terus ya saya praktekin, berasa saya makan, berasa dikit saya makan terus. Nah selang kan itu saya kerja sekitar 5 hari ya, menggambar 2 dinding itu. Nah selama 5 hari itu saya dihajar nasi padang terus. Alhamdulillah udah nggak ada sensasi lagi, udah mulai sembuh lah. Cuma masih kalau ada berita kematian apa berita buruk lah, itu masih kumat. Cuma sensasi udah mulai berkurang. Nah di situ saya udah paham, oh jadi begitu cara penyembuhannya. Kalau berasa makan terus juga jangan begadang. Saya terapin tuh selama sekitar 1 bulanan lah, itu udah mulai membaik beneran. Oh jadi begitu. Nah terus saya main ke rumah teman lagi yang ada di Kroya. Dia bilang begini, kok kamu kurus sekarang ya? Iya saya kena asam lambung, cuma udah mulai membaik, saya udah berani keluar, udah bisa main sampai sini. Dia bilang terus, oh gini ya, kalau asam lambung kamu pengen sembuh, yakin, terus juga lakuin. Saya tanya pada pensiunan TNI, kalau kena asam lambung itu kamu bangun pagi, minum air hangat, langsung sarapan, jangan ngapa-ngapain dulu, langsung sarapan. Nah saya dikasih begitu, tambah semangat lagi saya untuk sembuh. Langsung besoknya saya praktekin, bangun pagi minum air hangat, langsung saya isi sarapan. Nggak harus banyak kok, 2 sendok 3 sendok nggak apa-apa. Saya praktekin kesana sana, alhamdulillah bener-bener hebat, bisa mengurangi, maksudnya bisa menyembuhkan lah itu. Nah di situ saya mulai semangat lagi untuk sembuh. Lalu mulai bekerja agak keras sedikit. Saya membajak sawah ya, pegang traktor itu pekerjaan berat loh teman-teman.
Awal mula saya itu megang traktor di sawah tuh napas kayak mau putus, bener-bener sesak banget, jalan di lumpur kan berat, lalu pokoknya sensasinya itu napas, tinggal napas. Nah, saya latihan terus selama 27 hari ya, 6 hari aja lah sesak nafas itu udah hilang beneran. Saya langsung gas kenceng, muter-muter terus kan, kalau traktor kan muter-muter, itu saya udah bener-bener nggak ada rasa sesak nafas lagi beneran. Kalau semakin gerak itu semakin bagus, apalagi keluar keringat, bagus banget. Nah, terus setelah itu saya selesai. Nah, teman yang traktor bareng sama saya itu sakit parah banget. Itu saya masih agak takut itu ya dengar berita penyakit. Saya coba, dia selama seminggu dirawat di rumah sakit umum besar, di ruang ICU. Itu karena tetanus katanya. Saya coba beraniin nengokin. Saya nengokin, udah pakai selang, di sini udah kayak plastik apa itu buat napas kayaknya. Udah, ya Allah, langsung saya itu di sana lemes liatin. Tapi saya lihat lagi, buka pintunya lagi, ruangannya gelap. Ya bener-bener. Terus selang 27 hari lah, sekitar 26-27 hari dia di rumah sakit, dia meninggal. Dia meninggal waktu saya kerja membuat irigasi di area sawah depan rumah. Jam 2 siang. Saya kaget kan. Saya langsung lemes di situ. Saya langsung pulang, ganti baju, belum mandi. Langsung saya tungguin di rumahnya, nggak pulang-pulang dia, maksudnya belum dibawa pulang jenazahnya. Langsung saya keluar rumah. Nah, itu saya lihat ambulan bawa jenazahnya dia. Sampai situ saya lihat dia diangkat, dibawa ke rumah. Saya lihat dari dekat, saya nangis beneran. Temen kemana-mana bareng, main merpati bareng, dia udah pergi duluan. Ya, di situ saya ada pelajaran, semua orang akan seperti itu. Dan di situ saya udah mulai berani untuk nengokin orang meninggal beneran. Nah, di situ saya mulai belajar terus. Alhamdulillah sampai saat ini saya udah dinyatakan sembuh. Kalau sensasi itu kayak perut bega apa-apa itu tetap masih ada. Cuma kita udah nggak ada panic attack lagi, terus juga nggak ada rasa cemas lagi. Begitu. Sebenarnya orang normal juga ngerasain begitu, kembung, terus begah, kayak sesak nafas, ada nyeri-nyeri itu. Orang normal juga ngerasain. Tapi dia nggak ada psikosomatis, nggak ada anxiety, nggak ada cemas. Makanya dia biasa aja, paling selang 2 hari sembuh. Itu cerita saya sampai sembuh ya. Sampai udah bisa ngopi nih. Belum sarapan, udah ngopi. Ya begitu cerita saya ya. Sembuh berarti saya itu mengalami gangguan kecemasan dan asam lambung itu sekitar 1 tahun lebih lah, sekitar 14 bulan. Nah, alhamdulillah udah sembuh, dan saya percaya kalian juga bisa sembuh asal ada niat dan terus keluar rumah. Jangan takut. Ini baru sepotong cerita aja ya, belum cerita-cerita yang lain. Masih ada tahapan saya olahraga, saya lari-lari, saya keluar kumpul orang-orang ramai, terus saya belajar naik motor lagi. Itu masih ada pembahasan banyak sebenarnya. Cuma gini, kalau kalian pengen sembuh itu sembuhin dulu lambungnya. Percaya, benahi pola makan, pola hidup, pola pikir. 3 itu pasti
Kalau 3 ini udah dijalanin selama 1 bulan minimal, maksimal itu 4 bulan ya, itu pasti kalian sembuh. Kalau 3P ini berjalan terus, kalian lakuin konsisten, pasti anxiety ini udah ngikutin hilang. Percaya, beneran. Buktikan lah. Kalau sensasi-sensasi saya bahas next video lagi ya. Ya, begitu teman-teman ya, tetap semangat, keluar rumah ya. Jangan lupa kalau keluar rumah, cuaca angin kencang itu pakai jaket. Biar kayak nggak ada sensasi masuk angin. Itu kuncinya. Satu, sarapan pagi cukup. Ya nggak harus banyak. 3 sendok, 2 sendok. Yang penting perut isi, itu pagi-pagi. Terus kedua, kalau di sini ada rasa udah nggak enak di bagian di bagian sini nih, udah enek lah cara gitu, langsung kasih makan. Kalau ada rasa lagi, kasih makan lagi. Nggak usah banyak-banyak lah, nggak harus banyak kok. 3 suapan apa 2 suapan, 4 suapan itu udah bagus ya. Terus juga jangan panik ya, hindari berita-berita negatif dulu sementara. Jangan terlalu ambisi untuk sembuh. Maksudnya, saya pengen sembuh secara instan. Jangan, beneran. Pokoknya lakuin aja yang kalian bisa lakuin, gitu aja ya. Bangun pagi, sarapan langsung. Terus kalau ada rasa-rasa di perut gak nyaman, langsung kasih makan. Ketiga, hindari berita-berita negatif ya. Begitu saja dulu tips dari saya, sembuh tanpa obat ya. Semoga video ini bermanfaat dan cerita-cerita ini menjadikan motivasi untuk kalian sembuh. Dan jangan lupa ya, selalu dukung channel ini, subscribe. Terima kasih untuk yang udah menonton. Semoga kalian cepat sembuh seperti saya ya. Dan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar buat kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.